Welcome back guys, jumpa kembali dengan saya Om Joko. Kali ini pada edisi Auto Flash kembali kita akan mereview satu mobil Toyota Avanza. Kita masih menunggu kedatangannya, tahun berapa dan kayak apa, kita tunggu aja, check it out. Oke, akhirnya mobil yang kita tunggu datang juga tuh ya. Kebetulan sudah hadir di sini teman saya juga dan dia pemain untuk jual beli mobil. Kita mau tanya-tanya lebih jauh. Oke, selamat datang ya, Catur. Kita pakai ini juga. Iya. Kita pakai masker ya. Ya, betul pakai masker. Oke, yang pertama tentu kita pengen tahu di Toyota ini tahun berapa ini? Ini Toyota Avanza tahun 2017, tipe G yang cc 1300, transmisi Matic. Oh, transmisinya Matic tahun 2017. Kemudian 1300 cc. Iya, warna hitam ya. Iya. Ini kira-kira pemilik pertama atau kedua atau gimana? Ini tangan pertama dari baru. Mobil Bekasi atau Jakarta? Kebetulan mobil ini mobil plat Jogja. Plat AB. Tapi pemiliknya ada di sini ya? Pemiliknya ada di Jakarta. Jakarta. Kemudian saya beli dan saya akan jual lagi. Oke. Ini sebenarnya sahabat semuanya, Om Catur ini udah lama, kira-kira kita minta juga ya, udah berapa lama main di mobil begini atau jual? Saya jual beli mobil sudah 10 tahun. Sudah 10 tahun, berarti kredibilitasnya pasti udah oke dong ya. Rata-rata kita ngomong kira-kira satu bulan bisa keluar masuk mobil berapa? Nah, untuk per bulan saya tidak bisa menarget karena sehari-hari kan saya full bekerja, jadi saya mencari mobil di waktu senggang. Sebulan kurang lebih 2 atau 3 unit. 2 atau 3 unit. Ya. Cuma kalau masa pandemi gini pengaruh ya? Pandemi memang pengaruh ini. Pengaruh ya. Ini baru dapat mobil lagi nih ya. Ya, ini baru dapat. Oke, kalau gitu kita bisa lihat langsung aja ya. Kita lihat eksteriornya kayak apa, baru nanti kita masuk ke interiornya. Yuk. Oke, mari kita lihat untuk eksterior, mulai dari ban standar ya. Bannya standar untuk Avanza velg racing ya. Ini ring berapa nih ya? Ini Ringnya kalau Avanza itu ring 14. Ring 14 ya. Ya. Oke, ring 14 betul. Ini 185/70 ya. Ya. Lebar 185, pakai Dunlop semua ya, sama ya. Ya. Oke, kita Catnya lihat. masih ori. Nah, nanti saya kasih tips juga untuk teman-teman yang ingin membeli mobil, bagaimana cara untuk mengecek mobil itu baik atau tidak. Silahkan, kalau harga nanti kan teman-teman bisa perbandingan. Ya, Tapi ya. nanti kalau teman-teman ingin membeli mobil, paling tidak teman-teman punya referensi apa sih ya. yang perlu diperhatikan, Dilihat, diperhatiin ya. supaya, dalam tanda kutip tidak tertipu nanti. Nah, kalau mobil itu biasanya kalau dia masih kaleng, bunyinya masih kencang, seperti ini Pak Joko. Iya. Ya, harus diperhatikan seperti ini. Pertama dari sisi bunyi itu ya. Kalau dia sudah bunyinya dep atau agak suara diketok itu di tangan keras, itu berarti dia sudah ada depulnya. Kalau ini kan bunyinya masih nyaring. Oh iya betul. Kalau dia agak kerasa sih pokoknya. Seperti kalau kita ngetok tembok gitu. Kalau udah banyak dembulan udah beda lah ya. Beda, kalau ini dia masih tipis. Oke, dari samping, dari depan memang sudah fog lamp full ya. Ya, kalau Avanza yang tipe ini ya. Tipe ini dia udah lengkap. Oke, kita lihat belakang yuk. Udah elektrik. Spion elektrik ya. Ya. Ini apa? Handle-nya chrome ya. Handle chrome. Chrome, udah ada spoiler, udah komplit ya. Oke. Kalau teman-teman ingin membeli mobil, perhatikan juga terkadang ada mobil itu tabrak samping. Kalau tabrak samping biasanya di sini dia udah ada bekas
namanya dempulnya. Kalau ini masih utuh semua. Masih utuh ya. Kemudian di ini namanya lisplang. Di sini juga kalau dia masih apa belum dempulan, dia kan masih bunyi nyaring. sama ya dengan Nyaring samping ya. Nyaring. Kalau dempulan dia bunyinya pasti nggak akan nyaring. Kalau ini berarti dia masih orisinil. Orisinil ya. Ada dempul. Betul. Ya. Audio sudah double din. Kita Din. coba hidupin. Oke. Ya. Suaranya masih halus banget ya. Suara masih halus. Audionya udah bersih. din. Ya, dia double dim, AC. AC, Double blower nggak? Double double blower juga dingin. ya. Kemudian ini sudah pakai double airbag. Ya, airbagnya ada depan dua-duanya. Ya, ini airbag. Iya, oke. bagian sopir sama penumpang. Ini transmisi matic ya. Ya, transmisi matic. Nanti saya kasih tips bagaimana teman-teman kalau mau membeli mobil matic, apa yang harus diperhatikan. Beda ya dengan manual ya. Manual. Oke, siap-siap. Untuk Avanza dia memang tipe mobil keluarga ya, jadi cukup luas. Betul, ini belakangnya bisa Sangat 3 ya. Baris bisa. kedua bisa 3 ya. Iya, masih bersih. Ada headrest juga lagi ya. Sudah ada. Udah headrestnya tuh. Dan Bersih. aslinya itu yang perlu diperhatikan Pak Joko. Kalau beli mobil second itu apa cover joknya itu sebisa mungkin cari yang masih orisinilnya. Oh ya. Oke. Ya, ini kan dia masih orisinil, masih kain ya. Ya, betul. Terkadang dia sudah diganti MB-Tech. Nah, kalau diganti MB-Tech itu biasanya mempengaruhi harga jual. Oh, ya, Harga betul. jualnya akan terpengaruh. Ya, lebih ya peminat biasanya lebih cenderung memilih yang orisinil. Yang ori ya. Oke. Ini masih ori ya. Ini masih Karena ori. nggak dibalut-balut, masih Betul. asli ya. Tapi kalau dia di cover nggak apa-apa. Mm. Tapi kalau sudah ganti, saran saya jangan. Oh iya. Ya. Betul. Oke, kita lihat ke bagasi. Ya. Untuk bagasi Avanza itu cukup luas. Wah, Nah, ini kita bisa sepeda bawa bisa sepeda, masuk ya. Dilipat bagian belakang ya. Betul. Yang pengen Sebenarnya kalau nggak dilipat memang kapasitas berarti 7 ya. Iya, 7 saya ya. setuju. Karena ini lagi musim kita pengen sepedaan Sepedaan ya, ya, biar jadi- sehat di musim pandemi ini. Betul. Bawa sepeda juga Betul. enak. Oke, saya kira memang ini sangat recommended ya. Ya. Ini kondisinya fit lah. Fit, Bagus, siap layak kondisi. jalan, masih muda tahunnya ya. Betul. Nggak bekas cacat apa-apa Tidak, ya, iya, masih betul. mulus ya. Oke, kita coba. Saya kasih tips untuk melihat bekas banjir atau tidak. Oke. Nah, untuk mengetahui bekas banjir atau tidak, kita perlu lihat di bagian kayak karet-karet begini. Oh, di karet-karet justru ya. Di karet-karet ini Dibuka biasanya gitu ya? dibuka aja begini. Kalau Dia ada- kalau masih ada sisa-sisa lumpur, Atau karet itu. sisa-sisa lumpur. lumpur itu perlu hati-hati. Hmm. Ya, seperti nanti di bagian karet-karet sini, terus di bagian dalam-dalam sini. Iya. Jadi mesti teliti juga ya memang Betul. ya, Kak? Iya, oke. Oke, kita sekarang lihat ke mesin. Oke, kita lihat kondisi mesin. Ya, ini mesin 1300 cc, berarti 4 silinder ya? Ya. 4 silinder. Oke, transmisinya otomatis. Ya. Suaranya mungkin kedengaran sangat halus. Suara masih halus standar. Mesin bersih, nggak ada kelihatan cemong-cemong atau belepotan ya. Nah, sangat rawat saya lihat ya. Nah, saya kasih tips untuk teman-teman yang ingin membeli mobil. Ya. Mesin perhatikan adalah pertama bunyi harus halus. Kalau ada bunyi-bunyi aneh, misalnya Kotak-kotak atau apa ngorok gitu ya, atau ya. krek-krek atau apa, ya, perlu diperhatikan. Konsultasi ke mekanik ya, supaya Iya, nanti betul. tidak Tidak kecewa ya atau Kemudian lihat ke packing ini Pak Joko. oh packing Ya, betul di sini Ada itu rembesan biasanya ya? kalau mobilnya sudah tidak baik, biasanya akan rembes oli. oli ya. Paling tidak kalau beli seperti itu nanti harus biaya ganti packing, Iya. ganti mesin dan sebagainya. Betul. Kalau ini wah betul-betul saya lihat sendiri, Ya, sahabat semuanya ini betul-betul bersih, ready kayak ya semi baru lah ya. Mungkin masih 90% ya, lebih lah ya kondisinya. yang terpenting lagi saya akan kasih tips ke teman-teman untuk
tahu bagaimana cara mengecek mobil bekas kecelakaan atau tidak. Oke, Ini dari yang sangat penting, Pak ya, Joko. dari sisi mana ini? Karena nanti kalau teman-teman beli mobil yang bekas kecelakaan akan dijual lagi, pasti tidak, harganya pasti jauh. Jauh ya, turun ya, Jatuh. jatuh ya. Yang pertama dari apron sini, Pak. Ini namanya apron ya. Apron. Nah, ini posisi ini kita bisa ketok, lihat dia masih nyaring ya, Malah dari berarti situ ya. dia tidak ada dempul. Kemudian perhatikan lubang-lubang ini. Mesti ya, Pak? Lubang-lubangnya masih simetris ya, masih bulat. Terkadang kalau sudah pernah kecelakaan, dia didempul dan diperbaiki, di sini tetap cacat. Oh, di lubang-lubang ini ya. Terus di sini nih Pak Joko. Lubang bagian apron ya. Ya. Ini apa, di bagian apa ini? Ini juga harus benar-benar Lekukannya diteliti. itu, Ya, lekukannya masih rapi atau tidak. Kiri kanan harus simetris Betul. juga. Kalau bekas kecelakaan, misalnya dia kecelakaan di sini, ini pernah turun ke sana, dibenerin kan pasti ini ada bekasnya. Ya, betul. Nggak akan lurus seperti ini, Betul. dan dia juga pasti akan didempul. Ya. Kalau didempul, bunyinya nggak nyaring. Iya, betul. Nah, kedua, ada kemungkinan ini disambung ulang. Iya. Nah, diperhatikan di sini nih Pak Joko. Di bagian Sambungan ini kalau memang dia masih ori, masih benar-benar nggak pernah kecelakaan dan sebagainya, ya ini rapi. Oh, iya. Ini perhatikan di sini. Kalau sudah pernah kecelakaan, di sini kemungkinan akan tebel atau catnya akan berbeda. Oh, iya, kayak kelas ulang atau apa ya. Iya. Ini apron dari sisi Ya. apron ya. Kemudian perhatikan lagi sasesnya. Sases itu ini Pak Joko. Kelihatan ya? Nih ya, dia Ya, rangka rangka. ini ya, rangka kiri sama kanannya. Itu juga perhatikan apakah dia kelihatan ada yang seperti las ulang, cat ulang. Iya. Nah, Sampai itu perlu- segitunya ya? Iya. Oh, iya. Karena kalau itu kan vital ya, kalau sampai udah Betul. bekas disambung Kalau atau nanti apa gitu ya. teman-teman dapat yang seperti itu terus mau dijual, udah pasti harganya jatuh Ya. atau nggak akan laku. Iya. Jadi memang itu ya yang dilakukan oleh Om Catur ya untuk Iya, kriteria kalau- mengambil mobil juga Betul, begitu ya. betul. Kalau pedagang pasti harus memperhatikan itu, karena kami itu membeli mobil pasti kan kami juga ingin memberikan kepuasan pada konsumen. Iya, betul. Kami harus mendapat mobil yang baik. Yang baik ya. Kalau ada mobil yang bekas kecelakaan harganya murah, buat apa kita beli? Karena betul. nanti kita jual, konsumen rugi. Iya, Konsumen betul. akan kecewa. Iya. Satu lagi Pak Joko, kap mesin. Apa sih ya? Kap mesin juga perlu dilihat. Kalau ini masih utuh semua, masih rapi, masih nyaring. Oh iya, Ya, itu ini ciri ya, nggak ada dempulan, lipetan ini. masih persisi bagus gitu ya. Kemudian lipetan ini kelihatan nggak Pak Joko ya? Lipetan ini dia masih tebal. Oh iya. Tebelnya seperti ini ya. Kalau dia kap mesin itu sekarang ada jual yang dia nggak ori, jadi KW lah istilahnya. Oh, iya. Kalau itu dia lebih tipis lagi. Lipetan ini dia lebih tipis lagi. Lebih tipis ya. Nah, lipetannya beda sih. Betul. Tapi mungkin kalau awam mungkin Mungkin nggak begitu. memperhatiin ya, Nah, karena ini betul. karena sudah terbiasa ya, jadi ya. Tapi Jadi, minimal kayak apron, Sases. itu nggak boleh nggak boleh bekas kecelakaan. Bekas kecelakaan, Karena ya. itu sangat mempengaruhi juga. Iya. Oke. Banyak banget nih kita sahabat untuk ilmunya. Ya ini memang pertama mobil ini betul-betul gimana? Menurut Om Catur layak untuk dimiliki atau gimana nih? Menurut Kalau dari saya pribadi Ya. bukan karena mobil saya kemudian saya mau jual, tetapi kalau saya memberikan informasi secara keseluruhan, mobil ini masih sangat layak, masih sangat bagus ya. yang bagus ya. Tidak akan kecewa beli mobil ini. Matic-nya dia juga masih responsif. Kemudian secara keseluruhan mobil masih ori. Terus nanti saya bisa kasih tahu teman-teman bagaimana cara ngetes atau cek untuk transmisi matic-nya. Oh iya, oke. Karena transmisi matic itu kalau terjadi masalah, problem, itu biayanya memang Tinggi. sedikit Lebih tinggi dibanding yang manual ya. Nah. Ini mobil posisi sudah hidup ya. Mm-mm. Bisa dilihat dari
indikatornya. Indikatornya, Nah, iya, oke. indikator kalau mobil Matic kan dia ada indikator di Betul. sini nih, Pak. Suaranya betul-betul lembut Di banget dalam dari dalam ya. suaranya nggak Nggak kedengaran kedengaran sama sekali. Untuk mengetahui transmisi Matic itu baik atau sudah ada masalah, kita lakukan tes seperti ini. Yang pertama, kita handrem dulu, Handrem dulu, supaya betul. mobil nanti nggak lompat. Oke. Ketika kita pindah gigi atau pindah, kalau Matic itu kan ada P parkir, R untuk mundur, kemudian N netral, D3 ini untuk transmisi yang biasa. Kalau kita jalan umum, kalau 2 itu kalau butuh misalnya agak menanjak, L itu yang slow ya, dia kalau memang nanjak tinggi pindah ke L. Ya, oke. Yang perlu diperhatikan adalah ketika pindah transmisi ini, kalau Matic dia nggak boleh ada suara jeduk gitu. Oh, ya. Kayak seperti mobil mau lompat. Jadi kalau Matic-nya masalah, begitu kita pindah dia kayak gitu. Nanti kayak kita kayak kedorong. Kayak kedorong. Gini. Ya. Berarti ada masalah itu berarti ya? Iya. Salah satu tanda itu ya? Betul, salah satu tanda masalah di mobil Matic. Nah, kalau ini kita coba ya. Nah, ini kita pindah ke retreat atau parkir, ke mundur ya. Bentar. Nah, nggak ada bunyi ya. Bunyinya halus biasa. Iya. Kemudian netral. Oh iya. Kemudian D3. D3. Ya. Nah, kalau kondisi Matic-nya masalah, dia akan kayak lompat, Pak Joko. Oh, walaupun posisi berhenti gini ya? Betul, kayak jadi kita kayak agak kedorong jeduk gitu. Kedorong ke depan. Terus dia bunyi. Nah, kalau misalnya Bapak nanti ngeceknya 2 orang, Bapak coba di sini, cek di tuasnya, yang satu suruh dengerin di depan di mesin. Oh, iya. Buka kap mesin terus dengerin. Nah, kalau dia Matic-nya masalah, ketika Bapak pindah gigi di sana akan bunyi jeduk gitu. Oh iya, betul. Oke, ini info Nah, kalau yang ini sangat berharga, masih- sahabat semuanya. Ini masih normal semua. Masih normal semua ya. Oke, sip. Betul. Ya, Halus ya, enggak. betul. Oke, berarti sudah dari sisi tadi depan, untuk interior ngeliat dari sisi transmisi ya. Betul. Oke. Untuk AC masih AC, normal, masih dingin, dingin banget ya. double blower. Kemudian ini apa ini? Apa? Audionya apa nih audionya? Audionya dia bawaan masih Mas bawaan asli ya, Toyota ya. double din. Wis. Audio juga cukup Oke, lumayan. suara LED. Speaker di mana-mana udah mantap. Iya. Oke, cukup yuk. Ya, teman-teman, saya ingin memberikan informasi nilai plus mobil Avanza ini. Yang pertama adalah jelas Avanza itu untuk konsumsi bahan bakar cukup irit, bisa mungkin sekitar 1:15, itu yang pertama. Untuk CC itu CC 1300, dia cukup bertenaga dibanding dengan misalnya CC 1000 kayak Xenia, itu dia tenaganya pasti kurang. Kalau untuk Avanza ini bodi juga sudah cukup, kalau kita mau keluar kota itu di tol segala macam itu sudah di bawahnya, kalau istilah Jawanya antep ya, istilah bahasa Indonesianya apa saya kurang tahu. Kalau kemudian secara keseluruhan mobil masih sangat terawat, Matic-nya masih responsif, kemudian kaki-kaki masih baik, kemudian bodi masih orisinil, tidak ada yang bekas kecelakaan, interior bersih, kemudian wangi ya, mobil keluarga. Mobil sangat terawat ya. Ya, kalau untuk kondisi secara keseluruhan terawat. Untuk mobil keluarga sudah pastilah kita tahu berapa jumlah penumpang yang bisa dibawa. Kita bisa satu keluarga cukup. Kalau memang kita lagi pengen sepedaan, kita bisa bawa sepeda. Mungkin kurang lebih sih itu. Untuk harga silahkan bisa dibandingkan dengan, mungkin kalau mudah ya cari informasi di internet atau di
showroom-showroom. Yang jelas itu harus dipikirkan kondisi, kedua pajak gitu ya. Kondisi mobil, kalau teman-teman dapat murah tetapi ternyata bekas kecelakaan, buat apa dibeli? Kalau mesinnya tidak baik, nanti biayanya banyak. Kalau ini mobil tinggal pakai, semuanya baik, tidak perlu perbaikan yang lain. Itu mungkin informasinya Pak Joko. Oke, terima kasih. Sip. Oke, sahabat semuanya, kita udah lihat bagaimana eksterior dan interiornya. Saya kira betul-betul ini ready untuk dipakai, untuk dimiliki. Kita pengen tahu biasanya langsung ke harga dan sebagainya. Kira-kira gimana Om Catur untuk mengenai mobil ini dengan kondisi seperti ini, harga sekarang bagaimana? Silakan. Ya, untuk mobil ini saya buka harga dengan harga 127 juta nego. Oke, Ya, kondisi pajak masih hidup sampai dengan Juli 2021. Oh, masih cukup lama ya? Masih panjang ya, masih panjang. Oke, 127 juta masih nego. Oke, untuk menghubungi Om Catur ke nomor berapa? Nomor WA 0815 680 4405. Oke, sahabat semua, juga nanti kita akan cantumkan nomornya di dalam deskripsi supaya teman-teman yang minat, pengen tahu lebih lanjut bisa langsung menghubungi Om Catur ya. Oke, saya kira itu. Thank you banyak Om Catur, hari ini kita sudah bisa ketemu. Mudah-mudahan membawa berkah pertemuan kita ya, dan semuanya usahanya makin lancar terus. Amin. Oke, saya kira itu sahabat semuanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Jangan lupa untuk selalu dukung karya kami dengan memberikan like, comment, and subscribe. See you guys. Oke, terima kasih. Like and subscribe my Komita channel.